Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari salah satu disiplin ilmu Al-Quran, yaitu ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini adalah ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perbedaan-perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Perbedaan bacaan Al-Quran itu sudah dimulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis Nabi yang terkait dengan keragaman membaca Al-Quran adalah inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Quran itu atau bacaan-bacaan Al-Quran itu diturunkan dengan sab'atu ahruf, dengan berbagai macam bacaan, berbagai macam cara baca. Arti sab'atu ahruf itu. Maka oleh Nabi faqra'u ma tayassara min. Silakan bacaan-bacaan yang berbeda-beda itu dibaca dengan mudah. Artinya mana yang itu dirasa mudah dari bacaan-bacaan itu, maka kita sebagai pembaca Al-Quran, orang-orang yang menggunakan bacaan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, itu silakan dibaca dengan baik, dengan mudah. Tetapi oleh para ulama, keragaman atau perbedaan-perbedaan membaca Al-Quran itu sudah diberikan metodenya atau tata caranya. Salah satu tata cara yang membagi di dalam bacaan Al-Quran, keragaman bacaan Al-Quran itu ada beberapa imam-imam atau ulama-ulama qiraat yang sudah dijadikan madhab-madhab atau panutan tokoh-tokoh imam-imam qiraat itu, sehingga perbedaan bacaan Al-Quran itu sudah sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah, yang paling populer adalah pembagian bacaan Al-Quran yang mutawatir, yaitu bacaan qiraat sab'ah atau qiraatus sab'ah, 7 bacaan, yang artinya bahwa siapa imam-imam 7 itu, imam-imam 7 itu ada Imam Nafi'. Berarti bacaan yang disandarkan kepada Imam Nafi' itu disebut qiraat. Qiraat Imam Nafi'. Kemudian yang kedua ada qiraat Ibnu Katsir, qiraat Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga ada qiraat Imam Abu Amr. Kemudian yang keempat ada qiraat Imam Ibnu Amir. Yang kelima ada qiraat
Imam Asim, ya. Kemudian yang keenam ada qiraat Imam Hamzah. Kemudian yang ketujuh ada qiraat Al-Kisai. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan di dalam mengamalkan atau membaca perbedaan qiraat itu, yang disebut dengan qiraatus sab' atau qiraat 7. Nah, tetapi di samping imam-imam itu juga para imam ini punya murid-murid yang sudah dipilih oleh ulama-ulama qiraat, masing-masing dua. Nah, dua murid-murid yang dipilih ini, bacaan yang disandarkan kepada dua murid-murid masing-masing dari imam 7 itu nanti disebut riwayat. Jadi rawinya, ya. Jadi kalau Imam Nafi' itu punya dua murid, dua rawi, namanya riwayat qaulun. Jadi ada dua rawi dari Imam Nafi' itu, ada qaulun, ada warsh. Makanya nanti namanya riwayat qaulun, riwayat warsh. Ibnu Katsir juga punya dua rawi, yaitu Al-Bazzi dan Qumbul. Abu Amr juga punya dua rawi, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian Ibnu Amir juga punya dua rawi, yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian Imam Asim juga punya dua rawi, yaitu Syu'bah dan Hafiz. Kemudian Imam Hamzah juga punya dua rawi, Khalaf dan Khalad. Kemudian yang terakhir Imam Al-Kisai juga punya dua rawi, Abul Harith dan Al-Kisai. Nah, maka ini adalah imam atau ulama-ulama qiraat yang menjadi panutan atau metode cara kita membaca bacaan yang berbeda-beda itu. Tetapi bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir, yang sudah seperti diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan inilah yang termasuk salah satu disiplin ilmu yang diajarkan di PT IKI, yang mengawal bacaan-bacaan Al-Quran yang berbeda-beda itu. Jadi kita mempelajari teori tapi juga praktek, ya, juga mempelajari ilmu kaidahnya, rumus-rumusnya, kemudian juga prakteknya. Baik, itu kemudian juga di samping tadi itu imam 7 ada rawi, ada riwayat. Ilmu qiraat juga harus disambungkan kepada thorik. Nah, thorik itu generasi setelah perawi-perawi tadi itu. Jadi ada imam dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian para imam-imam 7 itu, ya. Imam 7 punya dua rawi masing-masing. Nah, kemudian dari rawi itu ada generasi yang juga mempunyai andil untuk menjaga bacaan-bacaan qiraat itu, yang disebut thoriq. Nah, dalam qiraat 7 ini kita mempelajari thoriqnya adalah thoriq asy-Syatibiyah, yaitu Imam Syatibi. Ini termasuk generasi setelah para rawi, tapi tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung terpisah, tapi ada jalurnya. Nah, itu mata rantainya ada di sana. Jadi thoriq Syatibiyah, bukan pakai thoriq Thayyibatun Nashr atau thoriq Ad-Durrah. Baik,
Eh, dalam bacaan imam 7 seperti tadi, ada beberapa imam, ada riwayat ya, ini dikumpulkan di dalam beberapa kitab-kitab qiraat. Sekarang kita coba mempelajari di dalam surah Al-Fatihah ya. Kita ingin melihat di dalam surah Al-Fatihah, dan nanti juga di beberapa kita sambungkan kepada surah Al-Baqarah dalam beberapa ayat ya. Dalam surah Al-Fatihah ini, kalau kita membaca bacaan imam 7, maka bisa kita lihat ada perbedaan-perbedaan cara baca. Yang pertama, dalam surah Al-Fatihah itu menurut imam 7 yang berbeda saja. Kita pakai standar bacaannya riwayat Hafiz supaya mudah ya. Bacaan riwayat Hafiz itu ada yang sama di antara mereka itu. Riwayat Hafiz ini rawi dari Imam Asim. Jadi riwayat Hafiz dari qiraat Imam Asim. Nah, siapa di antara para imam-imam yang berbeda itu, atau para rawi-rawi yang berbeda itu? Nah, kita lihat dari kalimat mana saja yang mulai berbeda. Dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillah, semuanya sama, semua imam itu, mulai dari Imam Nafi' dan rawinya sampai pada Imam Al-Kisai dan rawinya, itu tidak ada perbedaan, idem semuanya. Ayat 2, Alhamdulillah dan seterusnya, itu juga semua imam sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim, semua imam sama. Ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, semua imam juga sama. Kemudian ayat 3, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau berhenti sampai Ar-Rahmanir-Rahim ya, ini semua imam sama, Ar-Rahmanir-Rahim, tidak ada perbedaan di situ. Tetapi kalau kita wasolkan kepada ayat 4, yaitu pada Maliki Yaumiddin ya, maka di sini baru ada perbedaan. Sebelum kita praktekkan nanti kaidah menyambungkan Ar-Rahim dengan Malik ini, kita lihat ayat yang keempat dulu ya, supaya mudah untuk membedakan. Ayat yang keempat ini lafadz Malik berbeda-beda para imam itu. Secara garis besar ada yang membaca Maliki, mimnya panjang. Itu yang membaca adalah Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Nah, jadi itu yang membaca panjang. Kemudian yang membaca pendek, Maliki ya, Maliki Yaumiddin. Nah, ini selain Asim dan Al-Kisai. Nah, jadi istilahnya disebut Al-Bakun. Nah, Al-Bakun itu orang-orang imam-imam selain Asim dan Al-Kisai. Di situ ada Nafi' dan rawinya, Ibnu Katsir dan rawinya, Abu Amr dan rawinya, Ibnu Amir dan rawinya, Hamzah dan rawinya. Sudah 5 orang itu membacanya Maliki Yaumiddin, pendek. Kemudian sekarang tadi ada yang membaca kalau lafadz Ar-Rahim ini disambungkan kepada Malik,
ini ada yang berbeda, yaitu riwayat As-Susi. Nah, jadi kalau ada mim dengan mim berhadap-hadapan, ya, ini namanya idgham kabir. Ya, idgham kabir ada dua mim yang sama, huruf mim pertama itu berbaris, huruf mim yang kedua juga berbaris, maka cara membaca idgham kabir itu mimnya disukun. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, As-Susi tadi kan termasuk imam dari Abu Amr, maka dia ini min Abi Amrin, ya, dari salah satu rawi dari Imam Abu Amr, membaca Maliki itu pendek, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, jadi itu namanya idgham kabir. Tapi kalau selain As-Susi menyambungkan Ar-Rahimi Malik ini, itu tidak ada yang dibaca dengan idgham. Asim, Al-Kisai, pokoknya selain As-Susi. Nah, ini disebut As-Susi. Misalnya riwayat Qalun, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Riwayat Hafiz, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, jadi sini harus disesuaikan. Baik. Terus ada lagi yang berbeda, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 5 tidak ada perbedaan. Ayat 6 baru mulai ada perbedaan. Ihdina siratal mustaqim. Nah, di sini lafaz as-sirat. Ya, lafaz as-sirat ada yang membaca dengan shad murni, ada yang membaca dengan sin, ada yang baca dengan campuran shad plus zai. Ini namanya ishmam. Nah, kalau yang membaca dengan sin ini adalah kumbul. Riwayat kumbul dari Imam Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang baca dengan ishmam di sini ayat 6 ini Imam Hamzah. Kalau disebut nama imam berarti kholaf sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Selain di ayat 6 ini, selain kumbul dan Hamzah pakai shad murni. Nah, termasuk Hafiz. Pokoknya selain dari kumbul dan Imam Hamzah di ayat 6 itu menggunakan shad murni. Jadi kalau kita nanti membaca periwayat-periwayat, maka perhatikan di ayat 6 ini. Kalau membaca kumbul, ihdinas siratal mustaqim. Kalau membaca dengan Imam Hamzah, kholaf pakainya ishmam. Ihdinas siratal mustaqim. Percampuran antara huruf shad dengan huruf zai. Kalau mempraktekkan huruf shad, makhrajnya di huruf shad, tapi di situ juga plus masuk huruf zai. Ihdinas sirata. Kalau sebaliknya, ihdinas sirata murni zai, shad nggak bisa masuk. Shad nggak bisa berbunyi. Ihdinas sirata, bukan zai, tapi campuran shad dan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Kemudian di ayat 7 sirata, ini yang baca dengan yang berbeda ya, yang cari yang berbeda dulu. Ini pakai sin, itu juga kumbul. Kemudian yang pakai ishmam ini hanya kholaf dari Imam Hamzah. Kemudian selain ini pakai shad murni di ayat 7 itu. Jadi
Kumbul pakai siratal ladzina. Kalau khalaf ismam siratal ladzina. Kemudian kalau selain dua itu pakai shad murni siratal ladzina. Ya, oke. Ini perbedaan. Di ayat 7 juga ada lafadz alaihim. Ya. Alaihim ini yang membaca dengan alaihum adalah Imam Hamzah. Baik kholaf maupun kholad. Membacanya alaihim menjadi alaihum. Oke. Kemudian pada mim jamak ada dua mim jamak, alaihim ghairi sama alaihim wala. Nah, mim jamak ini bentuknya ada beberapa, ada yang alaihim, ada yang alaihum, ada yang hak dengan mim, alaihim, alaihum, ilaihim, ilaihum. Nah, gitu ya. Ada juga mim jamak itu kaf dan mim, alaikum, ya, alaikum, ilaikum, kaf dan mim, itu mim jamak. Ada juga mim jamak itu pakai apa itu sambungan ta dan mim, antum, ya, antum, lastum. Nah, itu jadi kalau ringkasan di sini secara ringkas saja bentuk-bentuk mim jamak untuk kita cari dalam Al-Qur'an. Nah, di sini yang membaca mim jamak ini bacaannya adalah ketika dibaca waqaf semua sama, alaihim dengan sukun, alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti alaih. Nah, kalau dibaca wasol baru ada yang berbeda. Kalau yang membaca wasol ada yang pakai sukun dan sila, yaitu riwayat qalun. Jadi kalau riwayat qalun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara pertama pada mim jamak itu. Kalau cara kedua pakai sila. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu riwayat qalun. Terus ada juga yang hanya pakai silah saja. Yang membaca mim jamak itu pakai silah saja, yaitu Imam Ibnu Katsir. Kalau disebut nama imam, rawi Al-Bazzi dan Qumbul sama. Nah, jadi di sini kalau kita misalnya membaca riwayat Qumbul, ya, di ayat 7 ini, maka paket kaidahnya yaitu dimulai dari lafadz sirata. Kalau Qumbul itu pakai sin. Terus mim jamaknya ketika diwasolkan harus pakai sila. Jadi kalau kita baca riwayat Qumbul, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu. Jadi kita cari yang perbedaannya yang paling ekstrim. Terus ada yang membaca dengan alaihum, ismam, zirata, kemudian pakai alaihum, ya. Di situ adalah pada ayat 7 ini riwayat khalaf dari Imam Hamzah. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Fahimtum? Nah, sekarang kita coba dari teman-teman yang membaca beberapa riwayat yang 7 tadi itu, riwayat yang imam-imam 7, tapi kita ambil bacaan yang berbeda-beda, yang beda dengan riwayat Hafiz tentunya. Zain, riwayat Qalun, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Ya, ini baca riwayat Qalun, mim jamaknya riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Ya, mim jamaknya mengambil cara silah. Di situ ada sukun, ada silah. Ya, tidak apa-apa mengambil salah satu. Baik. Selanjutnya Syahrul baca riwayat Warash. Kumbul ya. Baca riwayat Kumbul. Riwayat Kumbul itu dari Imam Ibnu Katsir ya, dari qiraat Imam Ibnu Katsir. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ya, baik, itu riwayat Kumbul dari Imam Ibnu Katsir. Baik, selanjutnya baca riwayat As-Susi. Siapa namanya? Syahrul juga. Ya, riwayat As-Susi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, coba diulang. Pada lafaz Ar-Rahmanir Rahim Malik itu huruf mad Ar-Rahim bisa dibaca 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa juga 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa juga dibaca 6 harokat.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu bisa dibaca 3 cara itu. Coba yang 2 harokat, praktekan dari Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kepanjangan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, itu yang 2 harokat. Sekarang yang 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Kurang panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, itu 4 harokat. Sekarang yang 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Kurang panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, lanjut terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ya, satu lagi kita cari yang sangat berbeda dengan riwayat Hafiz, yaitu riwayat Khalaf dari Imam Hamzah, dari qiraat Imam Hamzah. Ya, silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Bagus semuanya. Jadi sudah bisa membedakan paket-paket dari masing-masing imam qiraat. Seperti itu cara bacanya. Jadi kalau tadi ada yang belum dibaca di antara bacaan para rawi-rawi, tapi itu tadi sudah mewakili. Jadi kalau kita baca semuanya qiraat 7 itu, misalnya ada perbedaan masing-masing, ini tadi namanya bacaan ifradur riwayah. Jadi tidak pakai jamak, masing-masing periwayat-periwayat itu. Karena 7 punya 14, masing-masing punya 2, maka itu bisa 14 riwayat. Nah, tapi 14 riwayat ini kalau kita baca satu-satu bisa sampai subuh. Tapi tadi cukup mewakili. Nah, jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti akan kita ulang kembali, atau kita lanjutkan kembali juga. Jadi harus ada murajaah, kemudian juga harus ada kelanjutannya, supaya kita bisa tahu secara komprehensif ya kaidah-kaidah dari bacaan-bacaan Al-Quran yang berbeda-beda ini. Selama ini
kita dan masyarakat umum di Indonesia ini hanya tahu baca riwayat Hafiz saja. Nah, kalau kita di PTIQ, alhamdulillah ada pelajaran ilmu qiraat, ini bisa mengetahui dari bacaan selain riwayat Hafiz. Nah, seperti yang kita praktekkan dan kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya dan keberkahan Al-Quran akan kita dapatkan di dalam belajar Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.